أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji tafsir juz 30, masih membahas tafsir surah Al-Mutaffifin ayat ke-15 ya. 15 sudah pertemuan sebelumnya. Oh, berarti sekarang 16 ya. Baik, kita murajaah dulu tafsir sebelumnya, ayat yang ke-15 yang ini berbicara tentang hukuman Allah kepada orang-orang kafir pada hari kiamat nanti karena mereka mendustakan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Di antara hukumannya di akhirat bagi orang kafir, kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhalangi melihat wajah Allah Ta'ala. Nah, ini berbeda ikhwah dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, dan ini salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasannya nanti orang-orang beriman pada hari kiamat akan melihat wajah Rabb mereka dua kali. Di mana? Di mana orang beriman akan melihat wajah Allah? Dua kali kata ulama. Di mana? Di padang mahsyar dan juga di surga. Ya. Maka orang beriman akan melihat wajah Rabb-nya di dua ini, di padang mahsyar dan juga di surga nanti. Dalilnya diantaranya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Maka ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang beriman akan melihat wajah Rabb-nya pada hari kiamat nanti. Ya. Adapun di dunia, apakah manusia bisa melihat wajah Rabb-nya? Maka para ulama berbeda pendapat. Di antaranya tentang peristiwa Isra Mi'raj-nya Rasulullah. Apakah beliau melihat wajah Allah atau tidak? Ya, Anda sudah sampaikan ini. Rasulullah melihat Allah atau tidak pada Mi'raj. Nah, Rasulullah melihat wajah Allah atau tidak pada saat beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Maka ulama berbeda pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan Rasulullah melihat wajah Allah. Ini pendapat sebagian ulama, diantaranya para sahabat Anas bin Malik, ya, yang beliau berpendapat bahwasannya Rasulullah melihat wajah Allah pada saat beliau melakukan Mi'raj, ya. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu, Muhammad telah melihat Rabbnya pada saat beliau melakukan Mi'raj. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah mengingkari siapapun yang berpendapat bahwa Rasulullah pernah melihat Allah Ta'ala. Bahkan Aisyah berkata dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zamal fariyah 'ala Allah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad pernah melihat Rabbnya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar, ya, atas nama Allah. Karena Aisyah berdalil yang pertama dengan firman Allah surah Al-An'am ayat 103. Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dilihat oleh mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan. Maknanya ini di dunia kita nggak akan bisa melihat Allah Ta'ala, termasuk Rasulullah. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, beliau berdalil juga dengan firman Allah ketika Musa ingin melihat Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 143. Nabi Allah Musa kan berkata, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Maknanya ini di dunia, ya. Karena orang-orang Mu'tazilah menggunakan dalil ini untuk dunia dan akhirat, padahal yang nggak bisa melihat Allah di dunia saja. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Kata Allah, tapi hendaklah engkau, ya, melihat ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya, maka engkau dapat melihatku. Namun tatkala Allah ingin menampakkan dirinya, gunung itu hancur dan Nabi Musa pun pingsan. Maka ini yang menjadi pendapat kedua manusia, siapapun dia, termasuk Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Selama mereka di dunia, mereka nggak akan bisa melihat wajah Rabbnya. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat bahwasannya Rasulullah pun tidak melihat Allah pada saat peristiwa Mi'raj, ya. Ini pendapat yang lebih kuat, ya, bahwasannya Rasulullah nggak melihat Allah pada peristiwa Mi'raj, karena dalil-dalil menyebutkan tidak ada dalil yang jelas bahwa Rasulullah melihat Allah pada saat peristiwa Mi'raj. Adapun nanti pada hari kiamat, iya, orang-orang beriman mereka akan melihat wajah Rabbnya, dan itu merupakan puncak kenikmatan di surga nanti, ya. Nah, ini berkaitan dengan hukumannya orang kafir yang Allah tidak akan memberikan kenikmatan kepada orang kafir kecuali mereka tidak bisa melihat wajah Rabbnya, ya. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-16-nya. Setelah menjelaskan hukuman secara secara psikis, ya,
Orang kafir itu nggak bisa melihat wajah Rabb mereka pada hari kiamat nanti. Ini kan sama seperti seorang anak nggak bisa melihat wajah ibunya di surga nanti. Apakah enak seseorang ya dia tidak bisa ya melihat wajah orang yang dicintainya? Maka orang kafir dihukum oleh Allah, mereka nggak bisa melihat wajah Allah Ta'ala karena kekufuran mereka. Dan ini hukumannya, kata ulama, hukuman secara psikis. Ya, jiwa mereka itu merasakan sumpek yang luar biasa, nggak bisa melihat wajah Rabbnya. Adapun ayat ke-16-nya menjelaskan hukuman secara jasmani. Allah mengatakan summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, mereka merasakan azab-azab neraka yang sudah kita jelaskan. Ini untuk apa? Menghinakan orang kafir. Ya. Mereka dihinakan oleh Allah dengan dua hukuman. Hukuman secara psikis, hukuman secara jasmani. Jasmani mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, dan psikis mereka nggak bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Makanya orang kafir itu kasihan nih. Yang pertama, seluruh amal soleh yang mereka lakukan kan tertolak. Ya, kasihan. Cristiano Ronaldo itu kan nyumbangnya besar sekali untuk Palestina. Tapi sayang, selama dia masih kufur, nggak akan Allah terima. Ya, kecuali dia masuk dalam Islam. Karena di antara syarat diterimanya amal, para ulama sepakat, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun yang dia nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, amalnya ditolak sudah. Ya. Dalilnya jelas sekali, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya amal mereka, orang-orang kafir, atas apa yang mereka sodakohkan, yang mereka nafkahkan, kecuali karena sebab mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sayang sekali orang kafir itu, ya, amal apapun yang mereka lakukan pasti ditolak oleh Allah, karena syarat diterimanya ibadah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya orang kafir ini Allah sebutkan penyesalan-penyesalan mereka pada hari kiamat nanti, karena mereka nggak dapetin apa-apa di akhirat ini. Ya. Walaupun mereka berbuat baik sama tetangganya, walaupun mereka tadi banyak nolong orang yang kesusahan, walaupun mereka banyak memberikan bantuan, tapi ketika mereka kafir, gak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ditolak semua amal-amal yang telah mereka lakukan. Makanya penyesalan mereka banyak Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-An'am ayat ke-27. Allah Ta'ala berfirman, ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Aduhai, seandainya kami bisa dikembalikan lagi ke dunia, kami nggak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan beriman dengan ayat-ayat Rabb kami tersebut. Baru mereka nyesel karena ternyata di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya, begitu juga ya di dalam ayat yang lain. Di antaranya mereka menyesal karena dulu di dunia salah dalam memilih teman nih, wah.
ya, salah dalam memilih teman, memilih sahabat, yang mereka mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan juga 28, Allah mengatakan yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, hari ketika manusia itu, maksudnya orang-orang kafir dan zalim, yang mereka menggigiti jari-jari tangan mereka, yang itu menggambarkan penyesalan mereka. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aduhai seandainya dulu saya menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Rasul, baru mereka nyesel, ya. Yang kedua, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, aduhai seandainya dulu aku nggak berteman dengan si fulan. Jadi banyak yang nyesel ya, karena salah dalam memilih teman, ya. Akhirnya teman itu mengajak kepada kekufuran. Laqad adallani 'anidz dzikri, sungguh dia, teman yang salah aku pilih itu, telah menyesatkan aku dari memalingkan zikir kepada Allah Ta'ala. Maka ini jelas sih, ya, dalil-dalil yang menyebutkan penyesalan-penyesalan orang-orang kafir karena mereka mendustakan ayat-ayat Rabbnya. Makanya Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Thumma innahum lasalul jahim, thumma yuqalu, dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah azab yang dulu kalian dustakan ketika di dunia. Maka kebanyakan, ya, dari orang-orang kafir ini, ya, mereka itu kan pasti mendustakan kebangkitan. Makanya orang-orang yang mendustakan hari kiamat, ya, mendustakan bahwa mereka akan dibangkitkan, mendustakan bahwa akan ada hari pembalasan, akhirnya perilaku mereka sewenang-wenang ketika di dunia. Mereka hanya melampiaskan hawa nafsunya saja. Termasuk orang-orang kafir ini, ya. Mereka mungkin hidupnya enak di dunia, mereka bisa melampiaskan semua hawa nafsunya. Sedangkan kita orang beriman itu kan, ya, banyak sekali pantangan-pantangannya, ya. Karena kita tahu ada aturan-aturan, ya, yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya yang nggak boleh kita langgar aturan tersebut. Tapi kalau orang kafir, mereka bebas melampiaskan hawa nafsu mereka. Maka di sini dunia ini memang, ya, penjaranya orang beriman, ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Makanya ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, apa ucapannya para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan dan kesejahteraan atas kesabaran kalian ketika di dunia. Maka penuh, ya, rintangan di dunia ini, sabar memang orang beriman, ya. Kesulitan-kesulitan hidup, termasuk ujian-ujian Allah, ya, termasuk juga godaan-godaan yang haram, yang itu semuanya kalau dilewati maka kita akan dapat kenikmatan yang abadi, yaitu di surga nanti. Maka nggak usah kita ikut-ikutan orang kafir, ya. Orang kafir enak, ya, makan apa aja bebas kan, ya. Mereka mau transaksi dengan cara apa aja bebas, ya, karena mereka, ya, memang nggak ada aturan. Sedangkan kita orang beriman, kita punya aturan-aturan, batasan-batasan yang nggak boleh kita langgar itu. Maka disinilah ikhwah, bahwasannya orang kafir mungkin enak di dunia, tapi balasan mereka di akhirat yang sudah kita sebutkan tentang nerakanya Allah itu sangat
sangat pedih sekali balasan untuk mereka. Kita lanjut ayat 18. Kalla, tidak demikian, inna kitabal abrari lafi illiyin, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, abrar, ya, itu benar-benar tersimpan dalam illiyin. Apa yang dimaksud dengan illiyin? Ya, maka di sini ditafsirkan oleh para ulama, ya, kalau catatannya, ya, orang-orang yang jahat kemarin, ya, sudah kita sebutkan, ya, bahwasannya inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya, kita sudah jelaskan itu makna sijjin. Adapun kitabal abrari fi illiyin, adapun catatan-catatan amal, ya, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, fi a'lal jannati, yaitu di surga yang paling tinggi, ya. Maka di sini catatan-catatan tersebut, ya, maksudnya telah ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Makanya setiap ada perkara-perkara gaib, Allah selalu menegaskan, wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu yang dimaksud dengan illiyun, ya. Kemudian kata Allah apa? Kitabum marqum, ya, catatan-catatan yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala yang tidak akan berubah selama-lamanya, ya. Maka di sini berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib seperti ini, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah saja, ya. Perkara-perkara yang gaib kita harus yakini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Karena kita dapati sebagian orang terkadang mereka berbicara tentang perkara-perkara gaib yang itu harus berdasarkan apa? Wahyu dari Allah, yang itu harus berdasarkan dalil-dalil hadis Rasulullah. Maka selama, ya, yang berbicara gaib itu tidak menunjukkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah, maka nggak boleh kita mempercayainya. Karena, ya, perkara-perkara gaib itu kita yakini hanya Allah saja yang mengetahuinya, ya. Kadang ada orang cerita, saya pernah mati suri. Kemudian ketika mati suri saya melihat dua malaikat, atau ditampakkan kepada saya nerakanya Allah. Boleh nggak kita percayai orang mati suri? Boleh tidak kita percayai orang mati suri? Mati suri tahu kan antum? Boleh nggak kita percayai katanya dia lihat malaikat, atau mungkin dia melihat ditampakkan neraka-neraka, ya. Boleh tidak kita mempercayainya? Mempercayai berita gaib seperti itu nggak boleh. Siapa yang jamin yang dia lihat malaikat? Karena bisa jadi yang dia lihat ternyata itu syaitan, ya. Walaupun kita tahu orang ini jujur, ya, orang ini jujur, ya, kita percayai dia jujur membawakan berita itu, tapi mempercayai itu yang dilihat benar-benar malaikat nggak boleh, karena itu masuk dalam perkara gaib, ya. Jadi kita, kalau dia memang orang jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, maka nggak apa-apa kita percayai ceritanya, tapi meyakini itu yang dilihat adalah, ya, ternyata malaikat, yang dilihat surga, neraka, itu yang nggak boleh.
Karena itu harus berdasarkan dalil yang sahih, ya. Maka orang-orang yang mereka mengklaim ya melihat perkara-perkara gaib harus mendatangkan dalil. Beda dengan nabi kan. Kalau nabi itu kan memang mimpinya adalah wahyu dari Allah. Ya, adapun manusia biasa mimpi mereka ya bukan wahyu. Makanya nggak bisa menjadikan mimpi itu sebagai dalil. Ya, sebagaimana sebagian orang-orang sufi kan, mereka menjadikan mimpinya sebagai dalil, ya, bahwasannya mimpi ini yang akhirnya mereka menganggap ini ilham dari Allah, ya, yang itu semua nggak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Maka ini salah satu akidah, ya, salah satu pembahasan dalam manhaj bahwasannya tidak boleh meyakini perkara gaib kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun ay yashhaduhu bihil muqarrabun. Al muqarrabun indallah humul ladina taqarrabu ilallahi bita'atihi. Wa kullama kana al insanu aktsara ta'atan lillah kana aqraba ilallahi ta'ala. Wa kullama kana al-insanu ashadda tawadu'an lillah kana a'azzu indallah wa kana arfa'a indallah. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah, ya. Yang dimaksud di sini, ya, bahwasannya orang-orang yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan dan amal saleh, maka mereka akan semakin didekatkan kepada Allah pada hari kiamat nanti. Artinya posisinya begitu dekat, ya. Makanya ketika mereka melihat wajah Allah itu kan dekat posisinya, ya. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasannya orang-orang yang diberikan catatan, yaitu berupa catatan-catatan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dan sangat dekat di sisi Allah Ta'ala, ya. Makanya di ayat yang setelahnya Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka taat berbakti kepada Allah Ta'ala pasti mereka berada di surga yang penuh kenikmatan. Kita sudah sering bicara tentang surga itu, ya, bahwasannya di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, karakteristiknya nikmat surga itu tidak ada bandingannya secara kualitas dan juga secara kuantitas. Bisa jadi namanya sama, ya, tapi kenikmatannya itu berbeda, ya. Buah-buahan saja yang ada di surga mungkin secara nama sama. Ada buah apa saja di surga? Ada delima, ya, yang Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Quran. Ada kurma, ya, ada apel, ya, wa inabau wa qadaba. Tapi secara kualitas beda, bahkan mungkin secara sifatnya juga beda, ya. Karena Rasulullah ketika menggambarkan pohon yang ada di surga, kata Rasulullah, inna fil jannati syajaratun tuba. Di surga itu ada pohon tuba yang luasnya, besarnya pohon tersebut, apabila ada orang berkuda yang sudah terlatih, dia lewati pohon tersebut selama 100 tahun dia nggak sampai pada ujungnya.
Berarti kan besar sekali pohon yang ada di surga. 100 tahun pengendara kuda melewati itu nggak sampai pada ujungnya. Maka bagaimana dengan buahnya ya? Wah, kalau pohonnya saja begitu besar, perjalanan 100 tahun nggak bisa sampai pada ujungnya tersebut. Ya, begitu juga berkaitan dengan ya masalah surga ini. Nah, ada keistimewaan nih wah sebetulnya untuk orang-orang yang mungkin di dunia dia hidup dalam keadaan miskin. Kata Rasulullah, inna fuqara al-muhajirin yasbiqunal aghniya bi arba'ina kharifa. Orang-orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang kaya 40 tahun lebih dulu. Ini hadis riwayat Muslim nih wah, dalam kitab sahihnya. Tapi ternyata ada hadis lain riwayat Tirmidzi, disahihkan juga oleh Syekh Albani. Innal fuqara al-muhajirin yasbiqunal aghniya fi dukhulil jannati bi 500 sanah. Orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin ya lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 500 tahun lebih dulu. Gimana ini menggabungkan dua hadis ini? Satu hadis mengatakan 40 tahun lebih dulu, satu hadis mengatakan 500 tahun lebih dulu. Orang miskin masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya. Gimana cara menggabungkannya ya? Nah, para ulama dua-duanya hadis sahih ya. Kata Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, cara menggabungkan dua hadis ini ya, orang miskin itu ketaatan dan keimanan mereka bertingkat-tingkat. Maka orang miskin yang paling pertama masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang terakhir masuk surga itu jaraknya 500 tahun. Jadi orang miskin yang pertama masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang terakhir masuk surga itu jaraknya 500 tahun. Ini yang dimaksud hadis yang kedua ini. Itu jaraknya orang yang pertama masuk surga dari kalangan orang miskin dengan orang kaya yang paling terakhir masuk surga ya. Adapun hadis Rasulullah yang mengatakan orang miskin lebih dulu masuk surga 40 tahun daripada orang kaya, itu perbandingan orang miskin yang terakhir masuk surga dengan orang kaya yang pertama kali masuk surga. Subhanallah. Orang miskin yang terakhir masuk surga saja ya, itu sudah lebih dulu daripada orang kaya yang pertama masuk surga, jaraknya 40 tahun. Lihat ya bagaimana ulama menggabungkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan ya. Dan kita nggak akan bisa memahami hadis-hadis yang kelihatannya bertolak belakang ini tanpa penjelasan para ulama salaf ya. Makanya dari sini kita tahu ternyata ya tidak ada yang namanya dalil itu bertentangan nih ya, kecuali memang akal kita ini belum dipenuhi dengan ilmu-ilmu agama yang benar. Makanya ada kaidah kan dari para ulama, al-aqlus sharih ya la yunaqidu ma'an naqlis sahih. Akal yang jernih itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Apa yang dimaksud akal yang jernih? Akal yang jernih itu akal yang sudah diisi dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alat. Baru akal itu bisa memahami dalil Al-Quran dan Sunnah.
Tapi kalau akalnya belum diisi ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu alat, bahasa Arab dia nggak bisa, ilmu tafsir nggak pernah belajar, ilmu hadis juga nggak paham, nggak akan bisa dia memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya akal ini bisa nggak digunakan memahami dalil? Nggak bisa, karena akal ini wadah saja. Kapan dia bisa memahami dalil? Ketika sudah diisi dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alat tadi. Ya, bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu bukan saja bahasa Arab percakapan, tapi nahu sorofnya, ilmu balaghahnya, sastranya dia faham, maka baru dia bisa memahami dalil. Lihat para ulama ketika menjelaskan dua hadis yang kelihatannya bertentangan, mereka mampu menggabungkan keduanya, maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya. Orang yang pertama kali masuk surga siapa? Hah? Rasulullah. Dari kalangan umatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini disebutkan dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, ya, dan sahabat yang pertama kali dari kalangan umatku akan memasuki surga adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian juga di antara mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Ya. Jadi Rasulullah, kemudian Abu Bakar, ya, dan sahabat-sahabatnya, kemudian kalangan orang-orang miskin, dan kemudian orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang Rasulullah mengabarkan jumlah mereka ada berapa? 4,9 M. Jumlah umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Awalnya memang 70.000 saja. Yang kata Rasulullah, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku kondisi umat-umat terdahulu beserta nabinya. Ada nabi yang bawa 3 sampai 9 orang saja dari umatnya. Ada nabi yang bawa 1-2 orang saja dari umatnya. Kemudian aku melihat di ufuk jumlah orang yang begitu banyak, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, bersama mereka 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Tapi ada hadis yang lain nih, Rasulullah minta tambahan. Fastazattu rabbi, aku minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani, Allah pun menambahkan kepadaku. Setiap satu orang dari 70.000 yang masuk surga itu, mereka membawa 70.000 yang lainnya. Makanya 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 M dari umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, maka kita punya kesempatan nih, yang syaratnya 4 kan? La yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak minta berobat dengan kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak bersikap tatayyur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ini 4 karakteristiknya mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab. Nggak minta diruqyah. Kalau menerima tawaran ruqyah boleh tidak? Boleh. Yang nggak boleh kita minta, mengajukan, ya, saya minta ruqyah dong. Nah, itu yang masuk dalam hadis ini, nggak bisa dia masuk surga tanpa hisab dan azab.
Tapi kalau ditawarin boleh kita terima. Sebagaimana Rasulullah pernah ditawari Aisyah untuk diruqyah dan Rasulullah menerima tawaran tersebut. Maka menerima tawaran ruqyah tidak masuk dalam hadis ini, ya. Kemudian nih ya, makna dari orang miskin itu lebih dulu masuk surga tadi 40 tahun bagi orang miskin yang terakhir dibandingkan dengan orang kaya yang pertama, atau 500 tahun bagi orang miskin yang pertama dibandingkan dengan orang kaya yang terakhir. Maksudnya di sini bukan berarti kenikmatan yang didapatkan orang miskin itu sudah pasti lebih tinggi daripada orang kaya. Artinya mereka hanya dahulu, lebih dulu saja, karena hisab mereka lebih mudah. Beda dengan hisabnya ya orang-orang kaya yang lebih berat, ya. Semakin banyak harta yang mereka miliki, ya, semakin banyak ya yang mereka akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Makanya ada hadis juga riwayat Al-Hakim yang menyebutkan ya, ketika orang-orang miskin ini lebih dulu masuk surga, mereka sampai di pintu surga, kemudian ditanya sama malaikat, ya, siapa kalian? Ya, kami adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Kemudian kata malaikat tersebut, penjaga surga, apakah kalian sudah dihisab ya oleh Allah Ta'ala? Kata orang-orang tersebut, apa yang mau dihisab dari kami? Yang kami miliki hanya pedang-pedang saja yang kami gunakan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya. Makanya Umar bin Khattab kan kaget ketika melihat ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, itu panglima perangnya kaum muslimin yang selalu menang kalau beliau memimpin ya peperangan. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga kan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika sampai di rumahnya Abu Ubaidah, Umar nggak dapetin apa-apa kecuali pedang yang menggantung saja di rumahnya, ya. Maka kata Umar bin Khattab ya kepada Abu Ubaidah, nggak ada lagi di rumahmu ini kecuali pedang ini saja. Iya wahai Amirul Mukminin, ya. Padahal ini pemimpin perang yang ditakuti, ya. Tapi di rumahnya hanya digantungkan pedang-pedang saja. Makanya orang-orang miskin ini menjawab ketika ditanya malaikat, apa yang mau dihisab dari kami? Yang kami miliki hanya peralatan-peralatan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya. Maka ini menunjukkan ihwah hisab yang mudah, ya. Maka kalau kita mungkin terkadang keinginan-keinginan dunia ini kan banyak sekali, ya. Angan-angan dunia ini nggak ada habisnya, ya. Maka kalau ada sesuatu yang kita inginkan dan hari ini belum kita capai, kita berprasangka baik kepada Allah. Allah inginkan hisab kita mudah pada hari kiamat nanti, ya. Maka nggak perlu kita cari cara-cara yang diharamkan oleh Allah untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, ya. Kalau memang bisa, ya, kita wujudkan dengan tidak melakukan yang diharamkan Allah. Tapi kalau memang nggak bisa kita capai, cukup sudah, ya. Kita bersabar, berprasangka baik kepada Allah bahwasannya Allah inginkan hisab yang mudah untuk kita pada hari kiamat nanti, ya. Maka ini berkaitan dengan masalah surga, diantaranya mereka yang masuk pertama kali ke dalam surganya Allah Ta'ala, ya. Tip sampai ayat ini dulu ya, karena ada jadwal lagi di Cikarang. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal ikhwah yang punya pertanyaan. Ya, tafadhal. Kalau
kafir yang masih belum masuk usia balik. Orang kafir yang belum masuk usia balik, masih anak-anak, kalau dia meninggal itu apakah termasuk tadi dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya atau bagaimana, Ustaz? Terus yang kedua, di Al-Quran kan kalimatnya ada aku dan kami. Itu bedanya apa dan untuk apa gitu? Ya, itu Ustaz. Syukran. Iya. Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, anak-anak orang kafir, orang musyrik yang belum memasuki usia balik, kemudian dia meninggal dunia, maka mereka masuk ke dalam surga. Mereka masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah yang jelas yang mengatakan atfalul musyrikina fil jannah. Di antara anak-anak anak-anak yang masuk ke dalam surga itu anak-anaknya orang yang beriman yang meninggal sebelum balik, termasuk juga anak-anaknya orang musyrik yang meninggal sebelum usia balik. Mereka berada di surga. Begitu juga dalilnya sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke dunia ini mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Islam. Ya. Maknanya anak kecil walaupun dia anak orang musyrik, dia sebetulnya Islam. Sampai nanti usia balik, bapaknya yang mengyahudikannya, yang menasronikannya, yang memajusikannya. Adapun dia meninggal sebelum balik, maka dia masuk ke dalam surganya Allah karena dia dianggap masih muslim. Ya. Maka ini dalil-dalil yang jelas bahwasannya ya, anak orang-orang musyrik, anak orang-orang kafir kalau dia meninggal sebelum balik, maka dia masuk ke dalam surga. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan lafaz aku dan kami. Kalau Allah Ta'ala selalu menyebut dengan lafaz inna, yaitu sesungguhnya kami, ya, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ya. Lafaz inna kami ini maknanya kata ulama tafsir lit ta'zim, untuk mengagungkan. Ini untuk membedakan Allah dengan makhluknya. Ya. Maka maknanya inna kami di sini bukan berarti Allah lebih dari satu, tapi maknanya lit ta'zim saja, untuk mengagungkan dirinya. Boleh Allah mengagungkan dirinya, boleh, karena di antara sifat Allah, Allah itu Jabbar. Ya, Jabbar itu yang maha menyombongkan diri. Dan wajar Allah menyombongkan dirinya karena Allah yang ciptakan semuanya. Ya, makanya ketika ada orang yang berbuat sombong di muka bumi, sama saja dia mengambil pakaian Allah Ta'ala. Makanya balasannya kan luar biasa. Orang yang sombong di muka bumi nanti pada hari kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, dia seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia. Karena kesombongan itu pakaian Allah Ta'ala. Maka lafaz inna untuk menunjukkan li ta'zim, keagungan Allah, ya, yang membedakan dengan makhluknya. Begitu ikhwah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadhal. Naam. Abang Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ini yang via online. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan takwa kita di zaman yang penuh fitnah ini? Syukran Ustaz. Gitu Sudah. via online ya. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, cara meningkatkan takwa, berdoa kepada Allah Ta'ala.
Rasulullah mengajarkan kita doa dalam hadis riwayat Muslim, inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kata sahabat, Rasulullah senantiasa membaca doa ini, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, ya, wal afaf, afaf di sini agar terhindar dari sikap minta-minta kepada makhluk, wal ghina, dan memiliki kekayaan hati. Jadi ini yang diminta sama Rasulullah. Rasulullah saja minta ketakwaan nih, padahal kita tahu tidak ada manusia yang paling bertakwa kecuali Rasulullah. Tapi beliau masih doa minta supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selalu hadir di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya membahas tentang perkara-perkara kehidupan akhirat, mengingatkan pada kematian, mengingatkan kepada surga dan neraka. Itu akan meningkatkan ketakwaan, karena takwa itu kan seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah itu ada perisai. Semakin dia hadir di majelis ilmu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, karena diingatkan dengan apa? Azab Allah, ya. Kemudian diingatkan dengan azab kubur, kehidupan setelah kematian yang begitu berat perjalanannya, dari fitnah kubur, dibangkitkan, di padang mahsyar dikumpulkan, belum lagi di yaumul mizan kita ditimbang, belum lagi melewati jembatan sirat. Maka itu kan yang akan menambah ketakwaan kita kalau kita ingat kampung akhirat kita. Yang ketiga, memiliki sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh senantiasa mengingatkan kita ketika kita jatuh pada kekeliruan, kemalasan dalam beramal soleh, ya, kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Maka ini butuhnya kita memperbanyak sahabat-sahabat dan teman-teman yang soleh, yang senantiasa mengingatkan ketika kita jatuh pada kesalahan. Maka meningkatkan ketakwaan diantaranya dengan tiga ini: berdoa kepada Allah, hadir di majelis-majelis ilmu agama yang dibahas di situ tentang kehidupan akhirat yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan yang ketiga memperbanyak teman-teman yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam, tafadhal. Ini tadi yang diterangkan kan untuk apa itu orang kafir kan ada penyesalan ya. Nanti untuk orang muslim itu menyaksikan penyesalan orang kafir itu enggak ya di akhirat nanti? Iya, jazakallah khair. Apakah orang muslim menyaksikan dan melihat penyesalannya orang-orang kafir tersebut? Wallahu a'lam, ya. Tidak dijelaskan oleh para ulama tafsir apakah orang muslim tersebut menyaksikan penyesalan. Tapi Allah sudah mengabarkan kepada kita dari dunia ini bahwa orang kafir nanti menyesal gitu. Karena dalam hadis, ya, Rasulullah menyebutkan tidak ada seorang pun yang dia apakah masuk ke dalam surga atau neraka, semuanya juga nyesel itu. Kenapa nyesel? Orang yang dia masuk ke dalam surga, dia nyesel, kok amal saya kurang ya, jadi saya nggak bisa capai derajat yang lebih tinggi di surga. Termasuk juga orang kafir nyesel karena dia kekal di neraka selama-lamanya. Jadi tidaklah seseorang dia berjumpa dengan hari kiamat kecuali semuanya menyesal, ya. Maka tadi penyesalannya orang yang dia beriman, dia nggak bisa mencapai derajat yang lebih tinggi lagi di surga. Dia nyesel juga, ya. Sama aja kan kita misalnya kalau ditawarin pengen nginep di hotel yang bintang 4 apa bintang 7? Yang bintang 5.
bintang 7 ada nggak? Presiden suite gitu ya, yang luar biasa ini ya. Pasti kita milih yang mana? Hotel yang presiden suite kan gitu ya. Tapi ternyata kita nggak bisa meraih itu gara-gara gagal nggak memenuhi syarat gitu. Ada penyesalan tidak? Nyesel sih. Ya, saya nggak jadi tuh nginep di hotel yang mewah itu misalnya. Itu baru hotel nih, wah permisalannya. Gimana dengan kedudukan surga? Ya, yang setiap tingkatan surga itu berbeda kualitas kenikmatannya. Makanya orang beriman pun nyesel gitu ya, kenapa kok dulu amalan saya nggak lebih banyak ya, ketaatan saya nggak lebih taat ya, karena tadi dia nggak bisa mencapai surga yang tingkatannya lebih tinggi ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, tafadhal Wahyu. Terkait mati suri, Ustaz, banyak fenomena atau kejadian mati suri, baik yang viral atau yang nggak rame seperti itu ya. Baik yang baik amalannya, baik yang buruk amalannya. Yang buruk amalannya setelah mati suri meningkat jadi baik. Dan tidak menyatakan saya ketemu malaikat, saya melihat surga atau neraka. Tapi kebanyakan tuh saya bertemu dalam mimpi itu adalah mati suri atau mimpi orang yang berbaju putih atau berbaju hitam. Itu seperti apa, Ustaz, menyikapinya? Orang berbaju putih. Iya. Tapi dia nggak bilang itu malaikat. Jarang kayaknya ya. Gitu. Kalau di yang mati suri bilang saya ketemu malaikat ini, malaikat itu, seperti itu kan. Jarang kayaknya seperti itu. Tapi dari perubahan setelah mati suri itu drastis. Yang tadinya nggak soleh jadi soleh, yang tadinya nggak masjid misalnya seperti itu. Nah itu berarti dia bilang siapa itu baju putih, nggak bilang siapa-siapa. Ya pasti kan cerita. Saya setelah ini kan banyak kejadian seperti itu. Mati suri sekian menit, sekian jam, diagnosa dokter setelah ini akhirnya hidup lagi. Itu film India ya. Syukran, Ustaz. Iya, jazakallah khairan ya. Tadi selama orang yang mati suri itu dia hanya bercerita saja tentang kematian surinya dan tidak berbicara perkara-perkara yang gaib, ya nggak apa-apa, kita percayai ya. Selama tadi dia nggak katakan oh itu orang baju putihnya malaikat, selama dia nggak katakan itu, dia cuma katakan saya ketemu orang berbaju putih ya, dan setelah itu ya dia jadi lebih baik, ya nggak apa-apa, kita percayai cerita itu ya. Yang tadi anak katakan kalau dia dalam mati surinya menganggap bahwa dia berjumpa dengan perkara-perkara gaib, itu yang nggak boleh kita percayai. Adapun dia cuma cerita saja dalam mati suri itu berjumpa dengan manusia siapakah ya, maka itu nggak masalah ya. Apalagi kita kenal dia orang yang jujur, ya boleh kita percayai ya. Tapi kalau dia berbicaranya sudah gaib, itu yang nggak boleh kita yakini. Begitu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Menyambut tadi yang di surat Al-Mudaththir kan masyarakat bisa berarti dia menanyakan kenapa kamu masuk ke dalam sakor. Jadi ada hubungannya, dia mengetahui penyesalan. Jawabannya dia kan karena saya dulu tidak begini, tidak begitu. Itu berarti termasuk ada penyesalan. Oh, orang-orang yang meninggalkan sholat itu, yang mereka masuk ke dalam neraka sakor. Ya, itu kan bentuk penyesalan tuh ya, jawabannya itu. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakor? Dan jawabannya kan mereka menjawab dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Sholat, tidak menerima orang miskin. Kalau itu kan berita ya yang disampaikan oleh mereka, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakor. Kemudian mereka cerita dulu mereka ninggalin sholat 5 waktu
ya, nggak memberi makan orang miskin, ya. Wallahu a'lam. Kalau itu gambarannya bukan penyesalan, hanya berita saja yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakor tersebut, ya. Wallahu a'lam, begitu. Ya, cukup ikhwah ya. Ada rumah ana, ada kegiatan lagi. Ini yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf ikhwah bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.